Selamat pagi seluruh pendengar Daily Fresh Juice. Jumpa lagi dalam renungan edisi OMK Kamis 20 Februari 2025. Salam kenal, saya Nurcayane Baho, member DFC Fellowship 12 dari kota Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Ria Angelia Wibisono dari Jakarta yang merupakan admin DFC Fellowship 4. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Mari kita dengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, sosok Petrus cukup sering dibahas dalam kitab suci. Saya melihat karakter Petrus ini berapi-api. Petrus adalah orang yang cukup ekspresif dalam mengemukakan pendapat, pemikiran, dan emosinya. Bahkan kadang bicara dulu, baru berpikir kemudian. Dalam perjumpaan pertama dengan Yesus di Danau Genesaret, Petrus langsung takluk pada Yesus setelah melihat betapa banyak ikan yang ditangkapnya karena menuruti instruksi Yesus untuk bertolak ke tempat dalam dan menjala ikan di siang hari. Petrus adalah murid yang mencoba berjalan di atas air bersama Yesus, meski ketika diterpa angin, ia menjadi ragu dan tenggelam. Petrus dengan spontan memotong telinga hamba imam besar yang mau menangkap Yesus di Taman Getsemani. Petrus dengan gagah berani berkata ia tidak akan menyangkal Yesus, tapi kemudian ia melakukannya sampai 3 kali. Singkatnya, orang dengan karakter seperti Petrus adalah orang yang bersemangat tinggi, tapi gampang merasa letih dan kecewa ketika hal yang terjadi tidak seperti harapannya. Kalau istilah anak muda sekarang, Petrus ini gampang burn out. Dalam Injil hari ini, Petrus dengan sangat yakin menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi ketika Yesus menubuatkan tentang penderitaan yang akan ia lalui, Petrus menolak menerima hal tersebut. Jadilah ia kena teguran keras dari Tuhan Yesus. Yesus mengingatkan Petrus untuk tidak berpikir hitam putih dan sederhana. Petrus menganggap Mesias adalah sosok powerful. Penyelamatan oleh Mesias adalah membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Jadi, Mesias bagi Petrus lebih bernuansa politis, seperti seorang raja yang akan memerintah di dunia. Yesus mengajak Petrus untuk memahami gambaran yang lebih besar.
keselamatan yang datang bukan hanya untuk membebaskan dari penjajahan duniawi, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan hidup kekal. Yesus tidak datang untuk kejayaan dunia, tetapi untuk misi penebusan yang jauh lebih dalam. Sahabat Fresh Juice, pernah mendengar istilah toxic positivity? Suatu istilah yang aneh ya. Bukankah berpikir positif itu merupakan keharusan? Tapi kenapa kok malah pikiran positif bisa dikatakan toksik atau membahayakan? Toxic positivity adalah keadaan di mana kita selalu berusaha berpikir positif sehingga mengabaikan emosi negatif atau keadaan yang buruk. Kita selalu berusaha tampil baik-baik saja di depan orang lain. Ketika kita mengalami masalah berat atau orang memperingatkan kita tentang suatu hal yang buruk, kita berusaha mengabaikannya. Ketika kita meluapkan emosi negatif seperti marah, kecewa, sedih atau takut, kita kemudian merasa bersalah. Kita menjadi orang yang tidak realistis, dan dalam jangka panjang malah rawan terkena gangguan mental akibat emosi yang terpendam. Dalam kehidupan beriman, kita bisa saja terjebak dalam toxic positivity. Kita merasa sudah ikut Tuhan, jadi kita hanya akan menerima yang baik saja dalam hidup. Iya, Tuhan itu adil. Tapi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dunia ini tidak adil. Ketika kita sudah bekerja keras, bisa saja malah teman kita yang malas-malasan yang mendapat promosi. Ada orang yang hidup sederhana dan rajin menabung, tapi uangnya habis untuk membantu keluarga yang boros. Ada orang yang hidup sehat, tapi terkena penyakit yang berbahaya. Tuhan Yesus yang tidak berdosa saja mengalami penderitaan dalam hidupnya akibat ulah manusia. Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan keseimbangan antara optimisme dan realitas. Menyadari bahwa dunia ini tidak hitam putih. Ketika menghadapi tantangan atau penderitaan, kita diajak untuk lebih realistis dan menerima kenyataan dengan harapan yang benar, bukan hanya berpegang pada positivitas semata, tetapi juga dengan pemahaman bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kedua, kita diajak untuk mencari makna dalam penderitaan. Penderitaan yang Yesus hadapi bukanlah sesuatu yang diinginkan, tetapi melalui penderitaan itu terjadi karya penyelamatan bagi umat manusia. Ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa meskipun kita mungkin merasa kesulitan atau mengalami penderitaan dalam hidup, ada potensi pembelajaran dan pembentukan karakter melalui setiap ujian yang datang. Ketiga, iman yang sehat bukan berarti menekan perasaan buruk atau menutupi masalah, melainkan menerima kenyataan dan menyerahkannya kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan menuntun kita melalui setiap langkah kehidupan. Iman tidak hanya berhenti di titik percaya, melainkan ada aksi nyata dari kita untuk menata hidup menjadi lebih baik. Contoh lain dari toxic positivity adalah kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus selalu sempurna, selalu bersemangat, selalu bisa mengampuni, selalu bisa mengasihi, dan selalu bisa melakukan segala ajaran Tuhan dengan mudah. Seolah-olah kita harus menjadi orang yang tanpa cacat, yang bisa langsung hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tanpa proses atau kesulitan. Dari Petrus, kita diajak untuk belajar bahwa meskipun semangat yang tinggi dalam mengikut Tuhan itu baik, tapi konsistensi jauh lebih penting. Mengikut Tuhan bukan seperti pertandingan lari sprint, di mana kita mengerahkan tenaga habis-habisan di awal karena mengejar kecepatan sampai di tujuan. Perjalanan iman kita adalah pertandingan maraton yang panjang, yang butuh ketenangan dan alokasi tenaga yang bijaksana. Contohnya, jika kita mau membentuk kebiasaan berdoa, lebih baik mulai dengan langkah kecil yang realistis
dan dapat dilakukan dalam jangka panjang. Daripada dalam satu hari kita langsung berdoa rosario 4 peristiwa, tapi baru 3 hari sudah kewalahan. Atau dalam melayani Tuhan, lebih baik kita melayani 1-2 kali seminggu, tapi bisa konsisten bertahun-tahun, daripada setiap hari, lalu kita kesulitan membagi waktu dengan keluarga dan pekerjaan. Demikian pula ketika kita kesulitan untuk menerapkan ajaran Tuhan. Misalnya, kita tahu bahwa mengampuni sesama adalah ajaran yang baik dan mulia. Tetapi pada kenyataannya, kita merasa sangat sulit untuk mengampuni seseorang yang telah melukai hati kita. Kita memaksa diri untuk tampak baik-baik saja, padahal kita sedang berjuang untuk menerima kenyataan bahwa kita, sebagai manusia yang lemah, tidak bisa mengampuni dengan mudah. Disinilah pentingnya untuk menerima kenyataan bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang masih berproses dalam kehidupan iman. Tidak semua ajaran Tuhan bisa kita lakukan dalam sekejap, seperti menjentikkan jari. Mengampuni misalnya adalah proses yang membutuhkan waktu, pembelajaran, dan banyak refleksi. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang sangat berat itu dengan paksaan semata, apalagi kalau kita menahan rasa sakit yang belum selesai. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk menjadi sempurna dan langsung mampu mengatasi semua kesulitan iman dengan mudah. Sebaliknya, Dia ingin kita menerima bahwa perjalanan hidup kita adalah proses. Di dalam proses itulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Ketika kita merasa lemah dan gagal, saat kita merasa tidak mampu mengampuni atau mengasihi, itu adalah saat yang tepat untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam proses itulah kita mulai merasakan anugerah Tuhan yang memberi kekuatan, yang bukan datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang menopang kita. Pada akhirnya, ketika kita mampu menjalani ajaran Tuhan, itu bukanlah karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena anugerah-Nya yang bekerja dalam hati dan hidup kita. Sahabat Fresh Juice yang terberkati, kiranya Tuhan selalu memberikan kita kebijaksanaan dalam menghadapi setiap situasi hidup, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Terima kasih kepada Kak Ria Angelia Wibisono yang sudah membawakan renungan hari ini. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk jadi sempurna dan bisa mengatasi semua kesulitan, tetapi Dia ingin kita menerima perjalanan hidup adalah proses. Sampai bertemu di renungan Daily Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.